Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Liga 1 musim 2024-2025 sebentar lagi berakhir, dan di video ini saya mau mengajak atau memberitakan lah terkait 3 tim promosi dari Liga 2 ke Liga 1 dan musim depan akan ikut bermain di Liga 1. Ada Bayangkara FC di sana, ada PSIM Yogyakarta, dan tim kebanggaan saya, Persijap Jepara. Luar biasa sebenarnya karena 3 tim ini banyak mencuri perhatian, terutama untuk Bayangkara dan PSIM Jogja. Karena memang pemberitaannya sering mencuri perhatian hingga sampai hari ini. Dan memang untuk tim kebanggaan saya, Persijap Jepara, sampai hari ini setelah lolos promosi ke Liga 1 dari Liga 2 kemarin masih adem ayem, masih belum ada pergerakan yang bukan nyata ya, tapi belum ada pergerakan yang tersorot langsung oleh pemberitaan terkait persiapan menuju Liga 1. Cuman memang ketika ulang tahun Persijap kemarin yang ke-71 dikabarkan Persijap tertarik atau meminati striker PSMS Medan. Waktu itu Junior Cabral ya, infonya Persijap tertarik, cuman sampai hari ini belum ada kabar tindak lanjut terkait itu atau pemberitaan itu. Malah yang terakhir ini di minggu-minggu ini ada kabar terbaru bahwa Persijap meminati pemain PSKC Cimahi yaitu Joao Rodriguez. Pemain ini sebenarnya diminati oleh Persib Bandung rumornya untuk menggantikan posisi Ciro Alves yang memang tidak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung. Cuman memang kabar yang beredar sudah menjalin kerjasama secara lisan dengan Persijap Jepara, tinggal menunggu dokumen resminya. Cuman ya kita belum tahu karena memang manajemen belum menginformasikan secara langsung. Bahkan di media sosial Persijap Jepara sendiri biasanya jika ada pemain baru akan dikabarkan welcome kepada siapa. Ya kita tunggu saja untuk kabar Persijap Jepara. Karena sampai hari ini saya bikin video tanggal 2 Mei ya, tepat di hari pendidikan ini Persijap Jepara masih adem ayem. Karena memang seperti itu ciri khas Persijap Jepara. Adem, ayem, santai, ujuk-ujuk, gawe sejarah, gawe cerita, ngaget-ngageti. Kita tunggu saja di Liga 1 esok. Karena memang Liga 1 musim 2025-2026 akan digelar di periode awal Agustus 2025 ini dan berakhir di periode Mei 2026. Dan informasinya memang Liga 1 musim depan akan berhenti sejenak di Desember karena ada SEA Games. Ya, itu informasi untuk Liga 1 musim 2025-2026. Kemudian tim kedua adalah PSIM Yogyakarta. Jelas PSIM Yogyakarta adalah juara Liga 2 musim 2024-2025, promosi ke Liga 1 sebagai juara Liga 2. Jelas PSIM Jogja akan menyiapkan tim yang pasti luar biasa, apalagi memang kabarnya PSIM Jogja ini punya finansial yang luar biasa. Dan beberapa pemain dikabarkan diminati oleh PSIM Yogyakarta yang menarik perhatian dan dikabarkan di beberapa media. Ada Braif Fatari, pemain Persis Solo yang pernah bermain di Persija Jakarta, Persik Kediri, dan terakhir bermain bersama Nusantara United di Liga 2 sebelum pindah ke Solo. Informasinya diminati oleh PSIM Jogja untuk membangun skuad di Liga 1 2025-2026. Kemudian ada pemain Malaysia ya, pemain timnas Malaysia Kenny Palraj, gelandang timnas Malaysia yang bermain untuk tim Kuala Lumpur FC. Ini juga masuk dalam radar PSIM Yogyakarta karena dikabarkan sudah akan terakhir kontrak ya. Kontraknya berakhir di tanggal 31 Mei 2025 bersama Kuala Lumpur FC. Kemudian ada nama Cahya Supriyadi, kiper tim nasional yang bermain di AFF 2024 bersama Sintayong. Kemudian ada
pemain dari Persiraja Banda Aceh di Liga 2, Denny Corve dan Matius Makadu. Denny Corve ini striker luar biasa ya, pemain Persiraja Banda Aceh yang tampil cukup gemilang di Liga 2 2024-2025, bahkan dalam 14 gol, bahkan dalam keikutsertaannya di Liga 2 sudah mengemas 14 gol dan 2 assist di Liga 2. Dan kabar terbarunya juga PSIM Yogyakarta ini meminati gelandang serba bisa, gelandang cerdas dari Madura United, Iran Junior. Jadi memang layak ditunggu ya pergerakan-pergerakan PSIM Yogyakarta ini. Karena memang selain dalam hal merekrut pemain, PSIM Yogyakarta ini masih disibukkan terkait home-nya, terkait stadion yang dipakai untuk Liga 1. Karena informasinya stadion utama PSIM Yogyakarta ada Mandala Krida belum sesuai kriteria, karena dulu kan diinformasikan belum ada lampu penerangan, papan skor digital, dan kursi yang berupa single seat sesuai dengan ya kayak stadion Persija sekarang kan single seat ya, satu orang satu kursi. Dan ada beberapa alternatif yang memang diberitakan di media terkait alternatif stadion yang akan dipakai oleh PSIM Jogja. Di sana ada Sultan Agung Bantul, ada juga Muksubroto Magelang. Muksubroto ini kemarin dipakai Persija untuk laga kandang ya. Jadi ada lagi Makwo Herjo Sleman. Ini stadion kandang dari PSS Sleman. Jadi kita belum tahu musim depan PSIM Jogja akan berkandang di stadion mana. Jadi memang layak ditunggu PSIM Jogja ini untuk kiprahnya di Liga 1 musim depan. Jelas kita masih menanti kiprah dari Rafinha yang tampil luar biasa, hampir menjadi top skor, cuma di akhir-akhir laga Liga 2 tersalip oleh Ramai Rumakik dari Persipura Jayapura. Kemudian tim terakhir yang promosi adalah Bayangkara FC. Bayangkara FC ini jelas bukan sembarang tim, meskipun memang Bayangkara FC ini tidak seperti tim-tim lain yang banyak supporternya ya. Bayangkara FC ini pernah juara di Liga 1 untuk musim 2017. Cuman memang belum punya supporter yang luar biasa dalam pengertian mendukung dan lain sebagainya. Karena memang pernah diberitakan ketika juara Liga 1 2017 perayaannya ya bukan sepi ya, tapi memang tidak ada supporter yang menyambut dengan selebrasi-selebrasinya. Dan dikabarkan pada Liga 1 musim depan 2025-2026 Bayangkara FC ini akan berpindah atau berhome base di Lampung, tepatnya di Stadion Sumpah Pemuda Lampung, dan berganti nama dari Bayangkara Presisi FC menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Dan Bayangkara ini memang terkenal sering pindah-pindah home base. Dulu awal 2017 dia memakai Stadion Patriot Candrabaga, kemudian musim 2018, 2019 pakai Stadion PTIK Jakarta. Kemudian pernah mau berencana di Stadion Manahan Solo di 2020, cuma tidak jadi karena memang liga tidak diselenggarakan waktu itu, ada Covid. Kemudian di 2022-2023 Bayangkara memakai Stadion Wibawa Mukti Cikarang untuk menjadi home base-nya. Dan 2023-2024 kembali lagi ke Candrabaga, Patriot Candrabaga, selanjutnya di Liga 2 2024-2025 kemarin selama penyisian grup memakai Stadion Tegal ya, Senja. Kemudian pada masuk 8 besar pakai Stadion Pakansari Bogor. Ya memang sering berpindah, dan sekarang untuk Liga 1 2025-2026 akan berhome base di Lampung di Stadion Sumpah Pemuda ya, Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Dan memang klub ini memang secara finansial kuat, kokoh, makanya COO Bayangkara FC Bapak Sumarji mengatakan targetnya adalah juara untuk 2025-2026.
ya minimal masuk 3 besar lah katanya. Ya kita tunggu saja karena memang secara finansial jelas klub ini luar biasa ya. Apalagi ketika launching perpindahan ke Lampung dan pergantian nama, Pak Sumarji juga mengatakan ada rumor lah untuk merekrut pemain timnas yang jarang bermain di klub atau tidak dimainkan. Kemarin terdengar nama Rafael Strijk, Nathan Chuaon, bahkan ada nama Sen Patinama yang memang jarang dimainkan di klubnya. Tapi ya kita tidak tahu itu rumor atau memang nanti terlaksana pada kenyataannya. Dan yang terbaru adalah akan menggait Sadil Ramdhani yang pulang kampung. Kemarin kabarnya rame, dikabarkan santer untuk bergabung bersama Persib Bandung. Tapi Bayangkara FC infonya juga bernegosiasi dengan Sadil supaya membela Bayangkara. Karena Sadil sendiri pernah membela Bayangkara FC ya. Kemudian ada M. Ferrari yang dikabarkan juga ditarik kembali ke Bayangkara FC dari Persija Jakarta, dan pelatih Bayangkara, pelatih Persebaya sekarang ya, Paul Munster ya, infonya juga dikabarkan akan kembali ke Bayangkara untuk menakodai Bayangkara di musim 2025-2026. Karena memang secara finansial klub ini sebenarnya stabil ya secara finansial ya. Jadi prestasinya ya pasti mampu mencapai prestasi yang tinggi. Cuman Liga 1 itu ya dinamikanya ya luar biasa, sangat cair. Seperti di 2024, 2025 ini yang berjalan bahkan ya 3 besar, perebutan tempat tengah, bahkan degradasi pun poinnya ya berselisih sangat sedikit. Karena memang Liga 1 mau selesai, tinggal 4 laga lagi dan menunggu Persib Bandung untuk juara back to back di sisa 4 laga, jadi memang masih seru. Sembari memang menunggu kejutan tim promosi untuk musim depan. Apakah Bayangkara FC, PSIM Yogyakarta, dan Persijap Jepara mampu membuat kejutan di Liga 1 musim 2025-2026. Bagaimana komentar teman-teman supporter dari Persijap Jepara, PSIM Yogyakarta, dan Bayangkara Presisi Lampung FC? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.